Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya hari ini hari ke-15 bulan Ramadan, Bu Nisa akan menyampaikan materi tentang cara menjaga lisan. Tahukah Ananda semua bagaimana cara kita menjaga lisan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang lain ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, karena mulut atau lisanlah kita banyak manusia yang masuk ke dalam neraka. Ternyata mulut merupakan penyebab terbanyak manusia tergelincir ke dalam neraka. Banyak orang yang menunaikan sholat namun lalai menjaga ucapannya. Lisannya menyakiti tetangganya, maka ia tak akan aman dari neraka yang menyala. Dan banyak pula orang yang mendermakan hartanya namun menyuapi mulutnya dan keluarganya dengan harta haram yang diperoleh dari cara yang batil. Maka ia pun tidak akan aman dari dahsyatnya siksa api neraka. Baiklah, Bu Nisa akan menyampaikan 5 poin cara kita menjaga lisan, yaitu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Silahkan Ananda buka Al-Qur'annya masing-masing ya. Ayat 11, Allah mau berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang memperolok-olok lebih baik perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan yang memperolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan panggilan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ada 3 poin di ayat ke-11 ini, yaitu menghindari memperolok-olok saudara kita. Yang kedua, menghindari dari mencela orang lain. Yang ketiga, menghindari untuk memanggil saudaranya dengan panggilan atau gelar yang buruk. Rasulullah pernah bersabda melalui hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik, atau jika tidak mampu maka diamlah. Nah, Hasan Al-Basri juga pernah berkata, sesungguhnya lidah orang mukmin itu berada di belakang hatinya. Apabila ingin berbicara tentang sesuatu, maka dia akan merenungkan dengan hatinya terlebih dahulu, kemudian lidahnya menunaikannya. Sedangkan lidah orang munafik berada di depan hatinya. Apabila menginginkan sesuatu, maka dia mengutamakan lidahnya daripada memikirkan dulu dengan hatinya. Nah, poin keempat dan kelima ada di surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
Nah, poin keempatnya adalah hindarilah banyak dari prasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain. Ketika suatu berita yang belum pasti kebenarannya datang kepada kita, maka kewajiban kita untuk mengklarifikasi berita tersebut benar apa tidaknya. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau berprasangka buruk terhadap saudara kita itu. Nah, poin kelima atau yang terakhir itu adalah hindari menggunjing saudara kita. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan perumpamaan orang yang menggunjing saudaranya atau sesama manusia itu ibarat mereka memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Tentu kita sudah merasa jijik memakan bangkai saudara kita. Nah, jika gibah ini dilakukan secara terus-menerus oleh orang yang menggibahinya, maka akan terbentuklah kepala hingga tubuh yang sempurna dari saudara kita itu sendiri. Dan kelak di akhirat ketika kita lapar, maka bangkai itulah yang akan kita makan di akhirat. Nah, siapa yang mau memakan daging saudaranya sendiri, apalagi yang sudah mati? Nah, tentu kita sudah merasa jijik melihatnya, apalagi memakannya. Abu Dzar berkata kepada Nabi, Abu Dzar pernah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah merupakan suatu dosa yang lebih besar daripada berzina. Kataku, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Abu Dzar kepada Rasulullah. Rasul menjawab, itu karena orang yang berzina jika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun gibah tidak akan diampuni oleh Allah hingga korban yang daripada yang digibahi mengampuninya. Sebegitu dahsyatnya lah dosa orang yang menggibahi saudaranya, sehingga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sampai saudaranya mengampuni akhlaknya, perilakunya yang digibahi. Demikianlah yang dapat Bu Nisa sampaikan hari ini. Semoga kita semua dapat menjaga lisan kita dengan baik dan mengamalkan ilmu-ilmu apa saja yang sudah Bu Nisa sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.